Pak, katanya, boleh gak ngecamp di pos 4? Waduh mas, gak boleh mas katanya. Pos 4 itu rawan katanya. Banyak kejadian mas, jangan camp di situ. Sebaiknya jangan mas, jangan gegabah di pos 4 mah gitu. Itu nenek-nenek sosoknya eh, bibirnya tuh kayak joker ini, lebar ini, lebar. Terus dia pakai baju kebaya. Tarik ke depan dia mas, didorong ke depan gini, begini ditarik ini. Nah, goyang-goyangin kan gini. Oke, pada kesempatan kali ini jadi sesuai thumbnail di sini gua akan menceritakan kisah pendakian gua ini ketika gua mendaki di Gunung Lawu. Jadi ini sebenarnya saya konteksnya nggak menantang, tapi hanya ingin membuktikan sehoror apa sih Gunung Lawu ini, semistis apa sih Gunung Lawu ini. Makanya kemarin saya beranikan diri untuk mendaki ke Gunung Lawu. Oke, nggak perlu lama-lama, jadi kita di sini lanjut aja ke alur ceritanya. Jadi di sini gua melakukan pendakian sekitar 1 minggu ke bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Jadi seminggu ke Ramadan ini kan saya ada libur kan, libur panjang. Jadi saya memaksakan diri untuk liburan lah. Dan di sini saya mencari-carilah gunung dan ketemulah Gunung Lawu ini. Ketika saya lihat Gunung Lawu, kebanyakan itu yang saya lihat itu Gunung Lawu tuh bukan menceritakan keindahannya atau gimana gitu ya, tapi horornya itu banyak. Makanya di situ saya makin penasaran gimana sih Gunung Lawu ini kok sehoror ini gitu, apa kalian apa banyak segala kejadian-kejadian. Makanya saya di situ ya udah fix ini Gunung Lawu, saya liburan ke Gunung Lawu gitu kan. Tapi di sini saya nggak menantang ya, nggak menantang apa gimana gitu, ngebuktiin gitu, apa menantang makhluk-makhluk yang di situ enggak. Tapi di sini saya hanya ingin apa menghilangkan rasa penasaran saya gitu, apa saya mau ketemu ini gitu di gunung itu kan. Udah singkat di situ saya melakukan pendakian seminggu sebelum Ramadan. Di situ saya pakai open trip sama orang Jepara. Kali ini open tripnya saya sekitar ada 30 orang, dan saya di sini kebagi kan 30 orang itu dibagi 4-4, jadi 4 grup, satu tenda per 4 ya. Kebetulan di situ 4 ini saya kebagiannya sama orang Kudus ya, jadi saya juga tinggal di Kudus kan. Oke, di situ singkat saya ke meeting point di Jepara barengan sama orang Kudus ini. Nah, ini teman mendaki saya ini saya juga baru kenal karena kan open trip itu kan kita ketemu teman-teman baru gitu kan. Akhirnya ketemu ini yang pertama Mas Wahid, Mas Eki, sama Mas Oji, dan ini saya, jadi berempat. Udahlah singkat kita ke meeting point, kita berangkat habis maghrib ya kan. Habis maghrib saya berangkat, nyampe lah ke meeting point di Jepara itu sekitar Isya ya. Isya, ternyata kirain di situ udah standby gitu kan mobilnya gitu kan, udah mau berangkat, tapi ternyata masih lama. Ternyata kita berangkat dari Jepara itu sekitar jam 9 malam. Akhirnya datanglah mobil elf lah, jadi sekitar 30 orang udah ada di mobil itu kan. Itu mobilnya dua ya, yang satu mobil APP dan yang satu adalah mobil elf. Udah singkat di situ masuklah ke mobil, biasa seperti biasa lah gitu kan, kenalan yang itu kan, yang apa namanya, orang-orang baru kan gitu kan. Dari mana Mas? Saya dari Tangerang, saya dari ini. Udah singkat berangkat dari Jepara jam 9 malam, cus kita udah berangkat, udah mulailah masuk ke daerah kawasan Gunung Lawu kan. Udah jadi jalan itu kan dari awal jalan besar gitu kan, besar mengecil gitu kan, jadi udah mulai mau masuk ke kawasan pergunungan gitu kan. Di situ jalannya udah mulai jelek, dan jalannya jelek kayak nanjak, jelek, curang gitu kan. Nah di sini saya sangat kaget karena kan saya sering lihat alur cerita apa namanya, cerita mistis gitu kan, ketemu ini dan saya bener ketemu itu yang diomong sama orang-orang gitu kan.
Di situ di dalam bis saya posisi duduknya di kursi paling pinggir ya, pinggir kaca. Dan di situ saya nggak bisa tidur. Dari berangkat itu nyampe daerah kawasan Gunung Lawu itu sekitar jam 2 malam. Itu kan jalan mobil nanjak gitu kan. Itu kalau nggak salah hutan ya kan. Sini hutan, ini jurang. Saya lihat itu di situ. Nenek-nenek. Persis yang orang-orang ceritain ya, yang pernah lihat nenek-nenek tersebut. Itu nenek-nenek sosoknya bibirnya itu kayak joker ini, lebar. Terus dia pakai baju kebayanya warna hijau, terus pakai sarung gitu. Di situ saya langsung astagfirullah. Ternyata saya langsung berarti bener mau ini gini. Tapi di situ tetap saya positif. Mungkin ada atau orang gila gitu mungkin atau gimana ya, maksudnya jam 2 malam pinggir hutan nenek-nenek ngapain. Dan itu yang bikin saya mikir lagi, itu nenek-nenek kayak beri isyarat gitu kan, beri isyarat suruh gini gitu, kayak nyuruh. Jadi dia itu kayak ngomong karena bibirnya lebar gini kan, bibirnya lebar nih kayak joker, dia kayak nggak bisa rapat gitu ngomong kayak gitu kan. Kalau orang kan ini rapat nih, dia enggak gitu kan, aneh kan. Di situ saya astagfirullah. Dan geblaknya saya kan, begonya saya di situ gua langsung bilang ke teman saya yang di pinggir itu kan, sama Mas Oji kan, orang Jepara dia, orang Kudus. Saya bilang, Mas, saya lihat nenek kata saya, jam berapa sekarang? Jam 2. Astagfirullah. Itu di situ kan posisi kan saya kursi paling belakang, paling pinggir. Nah di pinggir saya Oji, di sini ada orang, saya udah lupa namanya ke siapa ya, pokoknya itu ya. Dia badannya agak gede kayak badan suspek gitu kan. Siapa ya, orang mana nggak tahu, orang kayak orang masih orang Jepara dia. Itu di belakangnya ada lagi yang pakai kacamata satu dia. Nah di situ otomatis kan yang di pinggir tuh dengar kan, dia panik, dia mukanya langsung merah gitu kan ya. Kan dia juga sering gitu mungkin ya, udah tahu lah Gunung Lawu seperti apa gitu kan. Dia mungkin mata lu katanya belum tidur kayak kecapean gitu kan. Enggak bang, saya lihat kata saya, serius itu asli. Tuh nenek pakai kebaya gitu kan. Ini hutan loh, mana ada nenek-nenek malam segini kan. Udah di situ, udah jangan dipikirin, itu udah katanya udah sewajarnya gitu jam-jam segitu kan. Makhluk-makhluk kan udah wajar gitu kalau keluar. Udah singkat, di situ nggak jauh dari hutan itu kan jalan nanjak, terus jelek kan jalannya. Itu mobil mundur lagi sekitar 5 meter ke belakang, itu kayak mau terjungkal ke jurang gitu kan mobil. Saya tuh astagfirullah ya Allah, yang kan udah istighfar kan ini mobil. Tapi setelah mundur saya kena musar gitu kan, jalan jelek nanjak gitu kan, jurang hutan. Mundur lagi mobil. Di situ tentunya supirnya itu ahli gitu kan, akhirnya supirnya banting setir gitu kan, agak ke tengah dikit, langsung oper gigi gitu kan, langsung gitu. Alhamdulillah di situ aman. Nah di situ udah jalan kan, udah mau masuki base camp. Nah, udah mulai mau masuk base camp, di situ kaget lagi bang, gua di situ nanjak. Nah dikit lagi sekitar 200 meter ke ada kayak base camp gitu kan. Di situ gua lihat ada rumahnya emang ada lampunya di depan rumah, maksudnya punya hidupan rumahnya. Di depan rumah itu ada sesajen gitu, dan di depan itu ada anak kecil lagi tapak. Jam 2 malam bayangin, jam ya setengah 3 gitu kan, anak kecil lagi tapak. Apa mungkin saya kena kecapean, atau mungkin saya kena nggak tidur juga kan, di Spanyol saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Jadi saya bilang lagi lah dia, aku lihat anak kecil mas, mungkin patung gitu kan, patung kan kecil kan, itu mungkin patung di depan ada kayak kamu kelihatannya kayak anak kecil gitu kan. Udahlah saya nggak mau mikir panjang. Di situ nyampe lah base camp, turun dari mobil, si Eki ini yang bareng saya ngomongin apa sih tadi di mobil kan? Enggak, gue lihat anak kecil gitu bro, anak kecil. Lihat nenek awalnya gue lihat nenek kan dari pasta jangan itu kan. Oh gue juga lihat gitu kan. Nah yang anehnya di sini, anehnya itu ya,
ini kalau secara logika kan yang di depan itu kan yang di depan yang duduk di depan bis kalau mobil kan depan jelas paling depan tuh lebih lihat gitu kan nenek tersebut, tapi itu yang depan gak melihat, yang di pinggir yang di belakang doang itu kan gak masuk akal. Bodo amat kalau di situ nggak dipikirin. Udahlah di situ kita bawain carrier dari mobil ke tempat istirahat gitu kan, kita tidur dulu lah di situ. Udah semuanya pada istirahat, di situ kan ada ini yang ketua ininya, ketua open tripnya kan lagi ngopi-ngopi, kita sama yang orang udah gede gitu kan masih nggak ada yang belum tidur gitu kan, nggak tidur ngobrol-ngobrol di situ. Masih Oji nih, maksudnya Oji ini maksudnya gimana gitu kan, dia tiba-tiba nyamperin orang ramai itu kan, dia bilang katanya, Mas Abdul katanya saya gitu kan, Mas Abdul dia lihat nenek sampai ini gitu. Tadinya dia pas dia ngomong nenek saya langsung nih, jangan gak enak gitu kan, gak enak, takut kenapa-kenapa, maksudnya takut bikin orang panik gitu kan. Kalian singkat di situ udahlah semuanya istirahat amat, gak ada kejadian apa-apa di situ. Saya nggak bisa tidur mikirin nenek-nenek sama itu yang anak kecil tapa itu, ya saya mikirin itu aja, nggak bisa tidur sampailah azan subuh. Tiba-tiba ini Mas Wahid nih ngajak saya, ayo kita sholat subuh gitu kan. Udah berangkat di situ kita jalan ke musola, wudhu, sholat di situ normal. Jalan mulai pagi, packing di situ. Habis packing kita keluar semuanya dari tempat istirahat, kita gerak-gerakin badan, kaki gitu kan, ada saya videonya nih bisa kalian lihat. Di situ Mas Wahid, Mas Egi semuanya kayak pemanasan gitu lah, pemanasan. Oke lah, setelah udah siap semuanya, akhirnya berangkatlah dari base camp tersebut ke pos area ini apa namanya, base camp ini buat nama gitu kan, KTP gitu kan, ke situ. Berangkatlah lewat Candi Cipto, terus nyampelah ke itu tempat daftar tamu gitu kan. Di situ normal, dan di situ pendakian sebenarnya rame ya, karena itu hari Sabtu malam Minggu, jadi weekend, jadi jelas rame. Sampai saya nggak bisa foto di situ, nggak kena macet gitu kan. Oke, di situ berangkatlah jalan normal. Ya, di situ gua jalannya duluan. Gua jalan paling depan, dan gua itu misah dari 4 orang, karena saya berempat nih kan, Mas Eki, Oji, sama Mas Said, sama saya. Saya itu duluan jalan, karena saya kan nge-vlog gitu kan, bikin video. Udah saya duluan. Sampailah di selamat datang di desa apa Wonotirto gitu kan. Di situ saya nunggu lagi, akhirnya ketemu lagi sama Wahid, Oji, Eki masih di belakang. Di situ udah beda. Di situ Mas Wahid udah beda, kayak mana ya, kayak udah habis turun dari gunung gitu, jadi udah capek banget. Padahal itu jalan baru berapa menit, nggak ada setengah jam lebar, maksudnya ada setengah jam kurang lah jalan dari base camp. Udah kayak capek banget gitu kan, mukanya udah merah, udah lemes, udah kayak ngos-ngosan gitu kan, udah capek banget. Padahal udah jalan gitu. Udah karena di situ Mas Wahid ini yang kayak kecapean gitu kan, Mas Wahid ini. Itu kan saya duluan kan, saya mau ke ini yang kolam gitu kan, buat apa pemandian bekas zaman dulu itu, pemandian apa itu, pemandian itu aja. Di situ gue jalan, akhirnya sampai di tempat pemandian itu, dan kebetulan di situ gak ada airnya. Gue duduk aja di situ. Pas saya duduk di situ, gak lama datanglah teman yang di mobil itu, yang paling ujung itu kursinya, yang pakai kacamata itu, yang tadi di awal gue ceritain. Udahlah datang di situ ngobrol gitu kan. Temannya kemana? Itu masih di belakang kata saya kan. Masih lambat jalannya kan. Udah di situ datanglah Wahid sama Oji sama Eki duluan sih. Eki kena Mas Wahid ini, dia itu kayak udah drop, udah lemah banget, kayak aneh gitu kan. Eki kan saking si Eki ini jalan cepat gitu kan. Datanglah ini Wahid sama Oji. Dia gak mau ngeliat kiri kanan, dia gini aja. Dia bilang, ayo jalan. Duh,
ayo jalan dulu gitu. Wah saya berhenti dulu mas, istirahat dulu, ayo jalan dulu gitu, ayo jalan. Dia bilang jalan-jalan terus. Oke lah, kita jalan lah dari situ ya. Nah, di situ itu Mas Wahid kayak makin parah, kayak udah capek gitu, kayak dia ngomong sendirinya kayak wah 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 gitu, kayak teriak-teriak aja gitu kan, wah wah gitu kan. Aku ya sambil vlog, aku gimana gitu, cara gimana, ya udah di situ jalan lah, jalan kalau nggak salah sampai pos 1 ya, pos 1. Di pos 1 ini kan aku jalan, aku posisi paling depan nih, belakang saya ada Eki, Oji sama Wahid. Saya paling depan, saya kan nge-vlog gitu kan, di vlog itu kan saya, oke guys kita sudah sampai di pos 1 kata saya kan. Pas gue nungguin orang yang di belakang baru datang Wahid, itu Mas Wahid kali-kali lagi dia nggak mau jadi kanan kiri, dia aja duh ayo jalan dulu gitu kan, ayo jalan. Sebenarnya ini ada apa kata saya, harusnya istirahat dulu kan, saya udah tahu lah gitu cerita misi orang-orang kayak gimana kan ya. Ini udah gak enak gitu kan, saya udah gak enak, udah dik kan ya, dia berjalan terus gitu kan, jalan saya nggak jauh dari situ, karena posisinya ada pohon tumbang seperti itu kan, tumbang ini Oji sama Eki dia kan udah duluan gitu kan, dia mungkin Oji sama Eki ini nggak kerasa dia kalau dia itu duluan gitu jalan, kita ditinggal nih, tinggal saya berdua nih sama Wahid nih, Wahid sama saya gitu kan, Mas Wahid saya berdua lah di situ. Akhirnya Mas Wahid jalan dulu udah manjat pohon tumbang gitu kan, saya duluan di situ, saya kepleset kayak di belakang itu ada yang narik gitu, narik udah nggak jauh dari situ. Di awal Mas Wahid nggak bisa jalan, maksudnya baru lewat pos 1 nggak jauh gitu, nggak ada, baru sampai 1 jam jalan kaki gitu kan, udah parah gitu kan. Di situ Mas Wahid bilang duh kayak gini, duh kenapa mas, kaki dulu sakit kakiku, kenapa mas, tergelincir bukan, nggak tahu kenapa sakit kakiku katanya, kakiku sakit. Oh ya udah istirahat dulu, aku itu di situ sambil blok, aku istirahat di bawah pohon kan, ada pohon dia di belakang saya, dia gini aja kayak beda gitu, ini kayak bukan Mas Wahid di awal gitu kan, pas ketemu dia kan biasa senyum, kalau ini nggak ada senyumnya dia. Udah di situ ya udah mas istirahat dulu, saya pinggir pohon gitu kan, ini aja istirahat. Nah di situ kita lama sekitar 15 menit atau 10 menit istirahat. Ayo mas jalan mas, ini kelamaan soalnya mas ini Mas Oji sama Eki udah jalan duluan kan mas, kata saya. Oh iya ya, ya udah dia maksa itu kayak nggak bisa berdiri tuh, kayak udah katanya di kakinya tuh ada yang megang gitu, kayak ada yang megang atau ada yang merasa gimana. Jadi udahlah di situ jalan dikit itu Mas Wahid tumbang lagi, bukan tumbang sih, kayak duduk lagi nih, nggak bisa jalan, kaki itu nggak bisa jalan, tuh kenapa kan? Aneh banget, baru jalan gitu kan. Kalau dipikir-pikir ya, itu dari base camp ke lewat pos 1 yang sekarang Mas Ben nggak bisa jalan nih, saya bisa lari karena jalannya landai dan normal gitu, lembab gitu kan, nggak ada pasir, nggak ada batu gitu kan, tanah semua kan, cuma pohon tumbang doang gitu. Dan akhirnya di situ istirahat lah, dan geblaknya gue di sini, gue tiba-tiba ngomong ya Allah kata saya, ternyata alam itu indah banget, pengen banget saya tinggal di sini gitu kan, pengen banget saya agak lama di sini gitu kan. Tinggal itu posisi gue itu pinggir batu jurang, kayak banyak pohon gede gitu kan, pohon-pohon gede apa, pohon-pohon kayak rapat gitu, kayak daunan gitu kan. Saya di rembunan daun itu saya gini kan istirahat, itu saya ngomong ya Allah kata saya, enak banget kan kayak gitu. Saya nggak mau pulang, saya pengen di sini kata saya tiba-tiba ngomong nggak tahu kenapa. Nah di situ setelah saya ngomong seperti itu malah makin parah itu Mas Wahid sama saya kan, ya udah mas, ayo kita jalan lagi gitu, jalan set. Itu jalan pelan banget, kena Mas itu jalan berhenti lagi, karena itu udah benar-benar katanya sakit banget, nggak bisa. Dari situ akhirnya ketemu lagi sama ini Mbak ketua open trip, dia kayak nungguin gitu kan,
Mas dari mana aja, lama banget gitu kan. Jalan udah nyampe kayaknya di pos 3 atau di pos 2 gitu kan. Akhirnya ketemu lagi di situ, ngobrol-ngobrol sama ini kan. Akhirnya jalan lagi sampai di pos belum, sebelum pos 2 kita ketemu lagi. Di situ Mas Wahid makin parah, dan pas makin parah tuh pas ketemu sama Eki sama Oji ini. Kan ketemu sama Oji lagi nih. Ketemu Oji. Nah, jalan dikit ada belokan, itu Mas Wahid tiba-tiba kayak bukan pingsan, dia kayak plok. Dia teriak dia, oh sakit ini, kayak teriak-teriak gitu, sakit. Gitu kenapa di situ. Oji itu kan, Oji sama Eki sama Wadini, kita kan saudara semua itu kan, bertiga. Bukan saudara kayak menantu gitu kan, kayak nikahan gitu kan. Di situ mereka pada pelongo, ini kenapa Mas Wahid, padahal ini Mas Wahid sering mendaki gitu kan, pendaki, kok baru jalan seberapa gitu udah sakit-sakitan ini gitu kan. Di situ masuk, sakit nih. Langsung di situ Mas Oji gimana ya gitu. Udah di situ kita akhirnya udah ke pinggir dulu kan, karena ngehalangin jalur gitu kan, orang mau lewat gitu yang mendaki. Udah dibawa ke pinggir, di situ istirahat bentar lah. Udah sekitar 30 menitan, jalan lagi lah. Di situ posisi ketua open trip udah jalan duluan sih, karena kita udah ketemu lagi, jadi kita ditemuin lagi gitu kan, barengan lagi. Akhirnya setelah barengan dia udah duluan ketua open trip. Di situ saya berempat lagi. Akhirnya kita berempat jalan nyampe pos 2. Di pos 2 kan gue paling depan, gue kan sambil ngevlog gitu kan. Gue otomatis bikin oke guys, kita sudah sampai di pos 2 gitu kan. Berakainya atau apa nggak tahu namanya, itu pos 2 ya kan. Pos 2 gua pas mau duduk itu lagi-lagi Mas Wahid gini aja ya, ayo jalan dulu, ayo jalan dulu. Aduh, kenapa gitu kan, aneh gitu kan. Dari itu pemandian itu kan, dia sama nggak berhenti istirahat. Pos 1 nggak istirahat, di pos 2 juga kayak gitu lagi. Di hati saya, ya Allah ini ada apa gitu kan. Tahu Mas Wahid nggak bisa jalan lagi kan. Udah, saya kan anak paling kecil kan, posisi paling kecil, semuanya kan udah pada gede, udah dewasa semua kan, seperti ini. Udahlah kita, ya udah saya ikut udah. Gak jauh dari pos 2 jalan, itu jalannya pelan banget karena sakit banget, kasihan juga kan, kita saling menghargai gitu kan. Jalan tet. Akhirnya di situ pas jalan ada nanjak dikit, Mas Wahid kelihatan lagi, dia langsung teriak lagi, sakit kakinya. Kenapa sakit atau wah gitu kan, sakit kan. Akhirnya si Oji ini panik kan gini, ini kan saudaranya dia kan, kenapa masih gimana gitu kan, pusing itu. Untungnya nggak lama dari teriak-teriak datanglah ini porter, dia porter dari Jakarta, dia porternya rombongan mana nggak tahu, pokoknya saya mendaki mana porter ini, dia porter aja mau soalnya bawa gitu, mau carry gede gitu. Aduh mas, ini mas coba ininya katanya digini kan, ini kakinya mungkin apa kram atau gimana gitu kan, nggak tahu mas, ini dari bawah udah kayak gini gitu kan, belum jalan gitu kan. Gua gini gua pas gini kan, Oji asal-asal gitu kan, ya udah penting bantuin aja dulu, mau diapain kata Mas Wahid ini, udah diapain aja pokoknya ini sakit banget gitu kan. Gitu kan. Saya di situ dari ini aja, udah saya belongo gitu, astagfirullahaladzim istighfar gitu kan, sambil video kan saya masih kecil gitu kan, saya kan kecil usia, saya nggak ngerti gitu ini gimana, ini harus gimana ini gitu kan. Akhirnya teriak di situ kan, udah sini langsung diomongin sama porter itu, mas katanya sekarang mas ke pos 3 aja dulu, di situ kalau di pos 3 udah emang nggak bisa jalan turun aja ke bawah, jangan maksa ya, pun itu nggak akan kemana gitu. Akhirnya digotong lah Mas Wahid ini ke pinggiran gitu, karena ngehalangin jalur gitu kan, dua kali ini kan nggak bisa jalan di jalur. Di situ tuh break lama banget, 1 jam lebih mungkin, 1 jam lebih. Di situ gue sampai ketiduran ini kan. Jadi gue itu tidur kayak apa namanya, kayak tidur tapi melopot gitu, kayak sadar gak sadar gitu kan tidurnya. Itu kayak itu perasaan saya pendaki banyak banget,
itu kayak ada lagi itu entah pendaki asli atau bukan gitu kan. Itu perasaan di base camp tuh pendaki cuma kita doang gitu kan, gak ada yang lain. Tapi setelah saya masuk base camp banyak sekali pendaki nggak habis-habis. Itu selama 1 jam saya tidur sadar nggak sadar itu pendaki nggak habis-habis. Kalau secara logika mungkin ya kalau udah waktunya jam 8 mendaki gitu kan, itu satu rombongan brus gitu kan, ini kok kayak 1 jam wow ngopi kayak suara kaki gitu kan, suara kaki langkah gitu kan, kedengaran banget ya, jalan lewat tuh nggak habis-habis, banyak gitu, kayak bukan ratusan lagi, lebih kayaknya banyak banget gitu. Dari situ udah lama gitu kan, masuk juga kayak bikin matras gitu kan, kita bikin apa istirahat makan dulu dibuka ini apa snack gitu kan. Selama 1 jam di situ akhirnya karena Mas Boy ini kayak punya perasaan gak enak gitu kan, saya jauh-jauh pengen balik ke laut, takutnya kalau gak jadi gara-gara dia gak enak gitu. Ya udah dia ayolah dulu kita jalan gitu kan, masih kita jalan kata Mas Boy. Udahlah jalan, saya nanjak belok, di situ ketemulah 2 jalur. Jadi 2 jalur ini karena saya penyekat ini sama aja, mungkin ini jalurnya agak baru kesini kan, yang melipir itu kan jalur baru kayaknya. Karena yang awal itu kan kayak nanjak, karena kalau saya pilihnya yang nanjak ini karena kasihan kan maksudnya kakinya sakit, karena itu kayak nanjak tebing gitu kan, jadi saya pilih melipir. Tapi sebelum ke yang melipir, si Eki ini disuruh sama Wahid, Ki katanya cek jalur dulu bener gak ini kan. Akhirnya saya berdua sama Wahid, yang berdua Eki sama Oji cek jalur saya melipir, dia nggak lama 10 menit atau 5 menit dia manggil dari atas gitu, ada jalur katanya, sama aja gitu kan, di sini lebih landai kata dia kan. Kita melipir dan di situ nggak jauh kita ketemu lagi sama Eki sama Oji sama, jadi kita berkumpul lagi berempat. Nah ketika kita berempat ya di situ guys, gua asli itu ya dengar suara gamelan. Kata saya dari wah benar, berarti gamelan ini identik di Gunung Lawu, ini ada emang suara gamelan itu emang ada di Gunung Lawu. Jadi ketika saya dengar suara gamelan itu, saya bilang ke Oji sama Eki, Mas dengar gak kata saya dangdutan, suara dangdutan, kok ada yang dangdutan gitu kan. Tapi saya itu emang dengarnya gamelan, tapi aku bilangnya dangdutan biar gak panik gitu kan. Saya bilang kok ada suara dangdutan gitu kan, Mas dengar gak? Adalah paling ini kan gak jauh mungkin dari base, tapi kalau dipikir udah jauh banget sih, kalau dari pemungkit udah jauh, udah tinggi banget, tapi kedengaran. Udahlah di situ nggak mau pikir panjang, itu sepanjang dari situ sampai ke pos 3 itu suara gamelan ada di telinga. Udahlah jalan sampailah di pos 3. Oh aku lupa ya, sampai pos 3 itu kita sampainya jam 2, jam 3 kurang. Kalau secara normal, orang-orang normal, pendaki normal yang ke Gunung Lawu itu sampai ke pos 3 itu jam 11 siang atau paling telat jam 12 lah. Saya ke situ setengah 3. Gila. Ini belum apa-apa, ini baru sampai pos 3 udah. Baru sampai pos 3 udah cobaannya. Gila banget. Udah parah banget gitu kan. Belum sampai, aduh masih jauh gitu kan. Masih 2 kali lipat lagi perjalanan ke puncak gitu kan. Baru sampai pos 3 itu udah, kita sampai situ orang lain udah nggak ada, udah pada naik, udah lanjut ke pos 4. Karena di pos 3 itu kebanyakan istirahatnya kan lama, karena kan dari jam 11 kita berangkat jam 1, kebanyakan jam 1 tuh kan. Kita sampai situ ya jam 3, jam setengah 3. Di situ akhirnya sholat, kita bersih-bersih, dan saya ketemu lagi sama orang yang di mobil rombongan open trip kita lagi, yang badannya suspek itu. Dia kayak orang-orang kayak beda gitu kan, kayak ini aja mukanya merah, kayak matanya merah, ini merah ini. Dia itu posisi ada di dalam warung ya, dipastikan ada warung dalam gitu kan. Dia gini aja, ditanya tuh kayak Mas gitu kan, Mas gitu, kayak beda gitu kan. Udahlah di situ sholat seperti biasa, kita ngisi perut dulu kan di situ. Gimana ini Mas, nah gitu kan, enggak, soalnya ini udah sepi, ini udah bukan jadwalnya lagi gitu kan, bukan waktunya kita lanjut, karena pasti kemalaman, karena ini orang lain tuh dari situ jam 12, ada jam 12 siang atau jam 1 gitu kan, kita di situ asar gitu kan,
asar kita baru mau berangkat. Oke, di situ pas kita mau jalan, saya nanya lah ke orang yang suspek tadi itu yang masih open trip kita gitu kan, tanya, Mas ayo kita jalan bareng, katanya. Enggak Mas, katanya, saya nggak mau, katanya. Kamu kenapa? Itu badan Mas itu kan kuat, masih kuat, kita aja tadi yang banyak cobaannya gitu kan, berhenti lagi mau jalan ini, kok Mas mau turun lagi? Mas saya nggak berani, katanya. Nggak tahu kenapa gitu kan, saya juga kok nggak mau lanjut. Lah Mas kenapa? Jadi situ saya langsung panik gitu kan, aduh ini kenapa lagi ini orang, banyak banget sih cobaannya ke gunung ini. Mas saya mau turun aja Mas, katanya. Dia kayak udah merah banget, kayak habis kenapa, padahal dia nggak cedera gitu kan, nggak cedera, cuman kayak sehat gitu kan. Mas sakit enggak, sehat, cuman dia bilangnya sehat tapi dia kayak orang sakit gitu kan, kayak merah, tangannya merah semuanya. Nah, pokoknya nggak tahu. Dari situ kita sebelum berangkat, pokoknya dia itu benar-benar nggak mendaki, dia itu memang benar tuh. Kita tanya, kita bakal kemalaman nggak ini kan? Akhirnya nanya ke ibu-ibu tuh, apa, tanya dulu kemalaman boleh nggak gitu kan, kita ngecamp di pos 4, pastinya kita kemalaman di pos 4 nih gitu kan. Oke, di situ nanya saya, Mbak, kata saya, boleh nggak ngecamp di pos 4? Mas, gak boleh Mas, katanya. Pos 4 itu rawan gitu. Banyak kejadian Mas. Jangan camp di situ. Di situ saya positif thinking aja kan, ini yang punya warung di pos 3 ini kan, dia bilang gitu. Sebaiknya jangan Mas, jangan gegabah di pos 4 mah gitu. Walaupun kemalaman paksain aja Mas, yang penting jangan camp di pos 4, katanya itu. Dia bilang, Mas gak boleh ngecamp di pos 4, katanya. Kita lanjutkan aja, ini kan orang sini gitu kan, kita harus percaya sama orang ini. Ya udah, berangkat lah. Ngapain Mas lari-lari Mas? Ini teman saya Mas hilang Mas. Ini saya lagi mau jalan dari ke bawah Mas, mau cari dia Mas. Tadi summit bareng Mas, dia nggak ada Mas. Jadi di situ gue lihat sosok kayak bentukannya dia itu hitam, gede. Itu mungkin kalau dimiripin sama genderuwo mungkin ya, itu sangat mirip. Jadi dia tuh hitam, gede. Di situ saya kaget, saya berdiri karena posisi saya di situ lagi sendiri ya, karena teman saya udah pada di atas, saya masih di pertengahan di bawah pohon gede itu. Saya lihat itu gede banget itu,